Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Rekayasa Perangkat Lunak yang beranggotakan Irfandra Dwidi Aksatra NPM 2017051055, Kafidinata NPM 2017051043, Triduta Dewan Tantra Gata NPM 2017051030 akan menjelaskan validasi problem ke calon user dan studi literatur ide RT digital pemanfaatan Android untuk masyarakat lokal di kawasan padat penduduk menggunakan metode prototype. Validasi problem. Jadi di video kali ini saya akan melakukan sebuah wawancara terkait proyek yang sedang kelompok kami kerjakan, yaitu RT Digital. Untuk di video kali ini saya mempunyai dua narasumber. Yang pertama yaitu ketua RT dan yang kedua anggota masyarakat. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi di sini sudah bersama saya narasumber pertama kita yaitu Bapak RT. Langsung saja kita ke pertanyaan Pak ya. Iya. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah sulit menyampaikan informasi secara cepat dan merata kepada masyarakat? Karena terkadang masyarakat tidak selalu berada di rumah ketika informasi disampaikan. Misalnya ketika RT berkunjung untuk menyampaikan informasi, warga sedang melakukan kegiatan aktivitas lain di ruang lingkungan RT tersebut. Ya memang sulit deh kami rasa karena posisi orang di tempat kami kebanyakan orang sibuk, apalagi musim-musim kayak ini, musim persawahan, paling bisa juga sore hari. Oh, berarti memilih waktu-waktu senggang ya? Iya, iya. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah sulit mencari anggota masyarakat untuk diajak bergabung dalam patroli malam atau ronda? Karena saat ini kan banyak pekerja yang sibuk, harus berangkat pagi sampai sore, lembur, kerja hampir seminggu penuh begitu. Tidak deh, karena di tempat kami bisa dipastikan ya, karena kita dikeliling dulu, ibaratnya tanya dulu kan, buat kami ada ronda keliling nih jatah, ibaratnya di data dulu yang ini kerja shift siang apa sore apa malam gitu, jadi bisa diatur jadwal. Jadi masih terjadwal ya untuk Masih. kegiatan patroli. Masih. Menurut saya sih nggak terlalu sulit ya, karena kan di sini sudah terjadwal. Andai kan kata pun pada waktu dia ditentukan dia tidak bisa hadir, itu dari kita ada dendanya, jadi harus ada konsekuensinya. Makanya setiap orang tidak menyepelekan dari apa yang dijadwalkan, seperti itu. Jadi tetap berjalan ya untuk kegiatan tersebut. Ya, tetap berjalan. Pertanyaan selanjutnya, apakah sering terjadi kesalahan informasi atau miskomunikasi yang disebar melalui mulut ke mulut? Karena kan ada kemungkinan kalimat yang disampaikan berubah dan bisa menyebabkan kesalahpahaman. Iya, terkadang karena di tempat kami ya orang-orangnya kadang ada yang nambah-nambahin omongan segala macam itu. Jadi kadang bisa omongan ke omongan itu bisa lain tanggapan orang. Bisa terjadi miskomunikasi. Bisa. Itu pasti sih, kalau informasi yang sampai ke masyarakat itu kalau tidak kita tegaskan pasti banyak penyampaian yang mungkin kurang pas, karena kan setiap orang kan memiliki penyampaian yang berbeda-beda, jadinya harus satu orang ataupun orang yang dipercayai, seperti itu. Oke, jadi untuk miskomunikasi masih sering terjadi ya? Ya, sering terjadi karena penyampaian yang mungkin kurang. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh masyarakat sudah mengetahui nomor-nomor darurat? Jika sudah, nomor apa saja yang Anda tahu? Bisa dikatakan belum di tempat kami, karena untuk orang awam tuh, orang-orang tua, apalagi orang-orang tua itu jarang untuk mengerti nomor-nomor darurat. Paling sebagian aja yang mengerti. Jadi untuk secara umum belum ya Pak ya? Belum. Kalau untuk secara umum mungkin belum ya, tapi kalau secara pribadi saya mungkin ya nomor polisi atau nomor ambulan segala macam itu sedikit banyaknya tahu lah. Tapi kalau untuk secara umum masyarakat sini saya rasa belum. Kemudian untuk warga baru, apakah sulit untuk bisa berkenal dengan warga lain? Karena kan kemungkinan ada warga yang tetangganya tuh sibuk bekerja, jadi tidak ada di rumah. Kalau itu tergantung masyarakat yang baru itu ya, kalau dia mau silaturahmi apa ramah-tamah ya mudah-mudahan cepat bergaul sama masyarakat. Tapi kalau dari pihak masyarakat Bapak sendiri, apakah ramah, terbuka? Alhamdulillah untuk masyarakat kami ramah, terbuka, welcome. Alhamdulillah kayaknya warga di sini
welcome semua ya. Jadi walaupun dia tertutup juga, ada waktu-waktu tetap kita bisa ketemu. Mungkin di masjid, di musola, ataupun di tempat-tempat seperti patung yasinan, tetap ada komunikasi. Walaupun sesibuk orang, tetap ada komunikasi. Ya walaupun ada orang yang sulit, yaitu pribadi lah. Baik Pak, kita langsung ke pertanyaan terakhir ya. Apakah sulit berbagi informasi secara merata ketika dalam keadaan darurat? Misalnya ketika kita sedang terluka, terus kita jatuh di kamar mandi dan tidak ada keluarga di rumah, atau keadaan darurat lainnya? Ya itu sulit, aku rasa sulit. Karena posisi ibaratnya kalau kita lagi terjepit, apa kita yang tertimpa masalah, jatuh apa segala macam, di rumah nggak ada orang, ya kita mau hubungin siapa? Iya, pasti sulit ya Pak ya. Pasti sulit. Oke Pak, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya sama-sama deh. Pak. Semoga lancar, nanti kalau ada pertanyaan yang lain bisa hubungin kami lagi. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Pasti sulit karena dalam kondisi seperti itu tidak bisa nolong, pasti kesulitan. Mau minta tolong teriak juga kan, kadang kondisi sakit kan tidak bisa, kadang tetangga juga jauh, Jadi sulit ya Mas ya? sulit dijangkau. Kalau udah seperti itu kondisinya pasti sulit. Oke Mas, sekian pertanyaan dari Iya, saya. iya. Terima kasih atas waktunya Mas ya. Ya. Selanjutnya, studi literatur akan disampaikan oleh Raffi Dinata. Kepada Raffi Dinata dipersilakan. Berikutnya adalah literatur. Rancangan bangun sistem informasi desa berbasis website studi kasus Desa Nepala. Perkembangan pemerintah desa saat ini sudah baik dengan adanya anggaran dana desa dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk memajukan desa. Pembangunan desa saat ini tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi. Hampir di setiap desa membutuhkan teknologi informasi guna meningkatkan layanan kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya, analisis digital asisten versi Cortana, Siri, dan Google Now. Digital asisten sebenarnya sudah tidak asing lagi yang sering kita jumpai dalam dunia informatika dan teknologi informasi. Prinsipnya di balik telepon Anda mendengarkan lawan bicara, akan tetapi lawan bicara kita adalah perangkat elektronik tersebut, yaitu smartphone yang serba mutakhir yang dimana kegunaannya untuk memfasilitasi manusia dalam melakukan kegiatan dengan menggunakan perintah suara langsung pada smartphone atau speech recognition. Yang berikutnya, electronic government rukun tetangga model. E-government merupakan salah satu sarana pemerintah untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat sebagai kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kinerja pelayanan. Namun, tidak semua warga negara, termasuk masyarakat yang kurang mampu, dapat memanfaatkan layanan e-government. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan model e-government rukun tetangga berdasarkan 8 faktor yang terdiri dari penyedia konten, direct to consumer, alien integration, full service provider, penyedia layanan infrastruktur, pasar, kolaborasi, dan komunitas maya. Yang berikutnya, pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, elektronik rukun tetangga atau rukun warga. Kemudian yang berikutnya ada e-government dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di Indonesia. Berikutnya, the evaluation of electronic-based government system using e-government maturity model case in government of Gorontalo City. Yang berikutnya, yang menggunakan framework Codeigniter pada tingkat RT. Yang berikutnya, Smart Lock Door menggunakan akses eKTP berbasis Internet of Things. Kemudian, partisipasi masyarakat dalam program elektronik rukun tetangga, rukun warga, di Kelurahan Rungkut, Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Berikutnya, perancangan aplikasi pengolahan data administrasi penduduk pada rukun tetangga wilayah Kreo, Tangerang. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.